斗罗大陆命运的星星，让我看到了你的一举命运的牵连。武魂融合技。我魂真身。地掌，兵器无所不施。灵魂冲击。幽门剑的绝佳呀！你们的灵魂是幽冥之Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solen 2 episode ke-106. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya, misi penyelamatan kelompok Hu Yuhou untuk membebaskan para sandera telah dimulai dengan Hechito membuat kerusuhan di kota. Susansi, Jichuechen dan juga Yi Guyi mereka membuat kekacauan di camp militer serta termasuk dengan Ma Xiaotao yang mengalihkan penetua ketiga dan juga penetua keempat dari sekte Roh Suci agar pergi meninggalkan wilayah penjara gorong-gorong untuk mempermudahkan misi Hu Yuhou. Dan singkatnya semua itu membuat Hu Yuhou telah berhasil menyelamatkan para tawanan dan juga mengembalikan kekuatan mereka, yang pada akhirnya kota Sunrise mendapatkan kekacauan besar karena misi penyelamatan Hu Yuhou. Dan singkatnya mereka hendak untuk pergi meninggalkan kota Sunrise, tetapi Hu Yuhou ingin kembali ke kota Sunrise untuk menyelamatkan Nan Qiu Qiu, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Hu Yuhou yang telah sampai di tempat markas dari penetua ketiga dari sekte Roh Suci untuk menyelamatkan ibunya Nan Qiu Qiu. Dan di sana Hu Yuhou menyerang dua penjaga yang menjaga tempat tersebut, yang pada akhirnya mereka di sana bisa menjebol masuk ke dalam tempat kurungan. 你怎么在这里？求求，他跟我自由。 Dan mereka pun menemukan lokasi dari ibunya Nan Qiu Qiu, yang ternyata ibunya Nan Qiu Qiu ia berada di kondisi yang baik-baik saja. Bahkan ia berada di kamar yang sangat nyaman. Di sana pun Nan Qiu Qiu dengan segera menyelamatkan ibunya. Ibunya Nan Qiu Qiu cukup kaget dengan Nan Qiu Qiu yang berada di sini. Nan Qiu Qiu menjawab kalau ia di sini datang bersama dengan temannya untuk menyelamatkan sang ibu. Nan Qiu Qiu bertanya mengenai kondisi ibunya, dan ibunya Nan Qiu menjawab bahwasanya ia baik-baik saja karena penetua ketiga ternyata merupakan kenalan lama dari ibunya Nan Qiu Qiu. Dan penetua ketiga hendak untuk melakukan eksperimen kepada ibunya Nan Qiu Qiu, tetapi untungnya adanya Hu Yuhou bersama dengan Nan Qiu Qiu yang datang menolong dirinya. Setelah itu juga Hu Yuhou memberikan obat penawar racun kepada ibunya Nan Qiu Qiu agar sang ibu bisa menggunakan kekuatannya kembali. Dan setelahnya pun mereka pergi dari tempat penjara tersebut, tetapi sebelum mereka pergi meninggalkan kota Sunrise, mereka hendak untuk membawa Feling juga yang masih berada di hotel. Tetapi setelah mereka sampai di hotel itu, ternyata Feling telah diotak-atik oleh Wu Yu, yang Wu Yu tidak jauh dari hotel tersebut langsung mengaktifkan segelnya, mengakibatkan tubuhnya Feling tiba-tiba saja meledak. Dan Hu Yuhou menyadari hal tersebut, dengan segera ia menyelamatkan Nan Qiu Qiu beserta ibunya. Untungnya mereka bertiga selamat dari ledakan tersebut, tetapi setelahnya para pasukan masa roh jahat mereka semua langsung mengepung hotel tersebut. Dan juga setelahnya adanya penetua ketiga yang disebut sebagai penetua guntur gelap yang merupakan seorang tetel deluwo. Tidak hanya itu, adanya penetua keempat yang juga menunjukkan dirinya yang juga merupakan tetel deluwo. Hal ini pun membuat Hu Yuhou bersama dengan Nan Qiu Qiu dan ibunya berada di kondisi yang sangat mengkhawatirkan, dikepung oleh dua tetel deluwo serta ratusan pasukan mentor masa roh jahat. Dan juga setelahnya adanya dinding pelindung yang menyerupai kubah menutup wilayah tersebut untuk mencegah Hu Yuhou dan juga lainnya tidak bisa kabur.
Yang hal ini benar-benar membuat Hu Yuho berada di kondisi yang kepepet. Sedangkan untuk teman-temannya Hu Yuho, mereka memiliki firasat buruk kepada Hu Yuho, tetapi Susanshi tetap memerintahkan kepada teman-temannya untuk tetap melanjutkan misi mereka karena ini merupakan perintah utama dari Hu Yuho. Susanshi menenangkan kepada mereka semua bahwasanya Hu Yuho akan baik-baik saja, dan juga pada saat ini mereka masih dikejar oleh penetua banteng yaitu penetua Wang. Susanshi memerintahkan rombongannya untuk melakukan pemencaran agar mereka sulit untuk dilacak oleh penetua Wang, dan setelahnya pun mereka melakukan pemencaran dengan 3 kelompok. Kembali kepada Hu Yuho yang berada di kepungan dari para pasukan dari Mas Roh Jahat. Di sini Hu Yuho juga bertemu dengan Wu Yu. Wu Yu yang melihat Hu Yuho, ia cukup kaget karena Hu Yuho ternyata yang masih memiliki 5 cincin, tetapi dapat menewaskan saudarinya yang telah memiliki 8 cincin. Dan setelahnya Hu Yuho mencoba untuk melindungi Nan Chiu Chiu, dan ibunya Nan Chiu Chiu menggunakan kekuatannya, yaitu dengan Hu Yuho menggunakan kekuatan Kaisar Es Bingar untuk melindungi mereka berdua, sedangkan Hu Yuho maju untuk menghadapi mereka semua. Tetapi dalam pertarungan itu, alat dari penetua ketiga yaitu alat jiwa tingkatan ke-9 dapat menangkap Hu Yuho yang membuat Hu Yuho tidak bisa bergerak. Tetapi untungnya di saat itu adanya Wan Qinger yang datang menyelamatkan Hu Yuho dengan menghancurkan kurungan pengekang dan menyelamatkan Hu Yuho keluar dari alat pengikat penetua ketiga. Dan setelahnya Hu Yuho bersama dengan Wan Qinger mereka bekerja sama melawan para musuh mereka. Dan juga di tengah pertarungan itu, Wu Yuho bertanya kepada Wan Qinger kenapa Wan Qinger bisa datang menyelamatkannya. Wan Qinger menjawab kalau ia memiliki firasat buruk mengenai Hu Yuho, yang makanya di sini Wan Qinger datang untuk membantu Hu Yuho. Tetapi setelahnya pihak musuh mengeluarkan alat tempur mereka dengan mempersiapkan meriam senjata untuk menembak ke arah mereka. Tetapi dengan segera Wu Yuho bersama dengan Wan Qinger menggunakan teknik fusi mereka. Dengan kali ini mereka berdua menyatukan kekuatan dari kedua mata takdir mereka yang seketika pun menimbulkan gelombang energi kuat yang mengakibatkan para pasukan musuh mengalami rasa sakit kepada kekuatan mental mereka, mengakibatkan mereka banyak yang berjatuhan. Dan juga penetua ketiga cukup kaget dengan kekuatan yang dimiliki oleh Wu Yuho dan juga Wan Qinger, menganggap kalau kekuatan ini seharusnya tidak ada, yaitu gabungan dari kedua makta tadir Wu Yuho dan juga Wan Qinger. Tetapi sayangnya di saat ini Nan Chiu Chiu bersama dengan ibunya, mereka berdua sekarang berada di dalam kurungan dari penetua ketiga. Ibunya Nan Chiu Chiu mencoba meminta kepada penetua ketiga untuk membebaskan mereka semua karena di sini ibunya Nan Chiu Chiu akan menyerahkan dirinya kembali. Tetapi Wu Yuho menenangkan kepada mereka bahwasanya mereka semua akan bisa keluar dari tempat ini. Dan setelahnya pun Wu Yuho bersama dengan Wan Qinger melanjutkan kerjasama mereka untuk menghadapi para master roh jahat. Sedangkan di tempat lain, akibat penggabungan kekuatan dari mata takdir Wu Yuho bersama dengan Wan Qinger, kekuatan mereka sampai dirasakan oleh penetua Wan. Penetua Wang kebingungan dari mana kekuatan itu berasal dan dengan segera ingin memerintahkan para pasukannya untuk kembali ke kota Sunrise. Masyota mencoba untuk mengalihkan penetua Wang dengan menyarankan kepada penetua Wang untuk kembali melanjutkan pengejaran mereka kepada para tahanan yang telah melarikan diri. Tetapi penetua Wang tidak mendengarkan perkataan Masyota, ia tetap membawa para pasukannya untuk kembali ke kota Sunrise. Hal ini pun semakin membuat Wu Yuho berada di kondisi yang terpojok jika penetua Wang dapat kembali ke kota Sunrise. Kembali kepada Wu Yuho dan juga Wan Qinger, mereka berdua masih berjuang untuk menghadapi para master roh jahat. Yang dalam pertarungan tersebut, para mentor dari master roh jahat mempersiapkan senjata meriam tingkatan ke-9 mereka untuk menyerang Wu Yuho dan juga Wan Qinger. Tetapi dengan segera Wan Qinger mencoba untuk menahannya dengan ia menggunakan keterampilan jiwa ketujuhnya.
yang terjadi peraduan di antara mereka berdua yang sampai pada akhirnya mereka bisa menghentikan meriam tersebut. Dan setelahnya pertarungan Hu Yuhou bersama dengan Wan Qing'er menghadapi para master roh jahat yang berada di Title The Luo tetap berlanjut. Dengan di sini Hu Yuhou menggunakan teknik buatannya yang serangan itu mengarah kepada Wu Yu, mengakibatkan hantu roh jahatnya Wu Yu terkena serangan Hu Yuhou. Tetapi dengan segera penetua keempat mencoba untuk melakukan serangan balik, yang untungnya Wan Qing'er dengan segera menahan serangan tersebut. Tetapi setelah peraduan serangan tersebut, hal ini membuat kekuatan Hu Yuhou bersama dengan Wan Qing'er sekarang sudah hampir habis, yang hal ini diketahui oleh Wu Yu dan juga penetua keempat. Dan di sini juga penetua keempat merasa cukup kesal akibat bertarung melawan Hu Yuhou dan juga Wan Qing'er, membuat kekuatan jiwanya juga terkuras. Dan di sini ia berniat untuk menggunakan Hu Yuhou dan juga Wan Qing'er memulihkan kekuatannya kembali setelah mengalahkan mereka berdua. Dan lalu pun penetua keempat menggunakan teknik keterampilan jiwanya, yaitu keterampilan Netherworld dengan adanya ratusan dari para pasukan hantu. Mengakibatkan Hu Yuhou dan juga Wan Qing'er berada di kondisi yang semakin kepepet. Dan tidak berhenti sampai di sana, para penetua master roh jahat mereka kembali menggunakan keterampilan jiwa mereka untuk memojokkan Hu Yuhou dan juga Wan Qing'er. Ya, secara bersamaan juga senjata meriam 9 mereka kembali terisi dan menembakkannya ke arah Hu Yuhou dan juga Wan Qing'er. Hu Yuhou bersama Wan Qing'er mereka berdua masih mampu untuk menahan serangan laser tersebut. Tetapi penetua keempat masih belum berhenti mengeluarkan tekniknya dengan ia kembali menggunakan keterampilan jiwanya, yang kali ini keterampilan jiwa pedang, dengan ia melepaskan sebuah serangan pedang raksasa ke arah mereka berdua. Dan di sini pun Wan Qing'er mencoba untuk menahan serangan tersebut, tetapi Hu Yuhou tidak membiarkan hal itu karena Hu Yuhou khawatir kepada Wan Qing'er. Hu Yuhou pun dengan segera pergi mendahului Wan Qing'er menahan serangan dari penetua keempat. Hal ini pun seketika membuat Wan Qing'er kaget dan juga khawatir kepada Hu Yuhou, karena dalam keadaan kondisi sekarang Hu Yuhou jauh berada di kondisi yang lebih parah akibat luka yang ia alami. Tetapi Hu Yuhou tetap bertekad untuk melindungi Wan Qing'er, yang hal ini pun membuat Wan Qing'er terharu. Tetapi sayangnya setelah itu ceritanya bersambung dan berikut cerita selanjutnya. Pada cerita selanjutnya diperlihatkan dengan Hu Yuhou yang semakin berada di kondisi yang kritis, yang hal ini membuat Wan Qing'er merasa tidak mengerti kepada Hu Yuhou yang telah mengorbankan dirinya sejauh ini demi keselamatan orang lain. Tetapi pengorbanan ini tidak diterima oleh Wan Qing'er karena menganggap Hu Yuhou yang masih harus melanjutkan kehidupannya, dan juga karena Wan Qing'er yang jatuh cinta kepada Hu Yuhou. Wan Qing'er ingin juga melakukan hal yang sama seperti Wan Dong yang telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan Hu Yuhou. Dengan di sini nantinya Wan Qing'er akan mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan Hu Yuhou, yaitu menjadi cincin jiwa barunya Hu Yuhou, cincin ke-6. Yang kita sudah tahu kalau Wan Qing'er itu bukanlah manusia, melainkan binatang singa bermata 3. Tetapi pengorbanan yang dilakukan oleh Wan Qing'er diketahui oleh Din Tian, yaitu sang raja naga hitam sekaligus puncak dari seluruh binatang. Dan Din Tian sebagai pengasuh dari Wan Qing'er, ia tidak terima dengan Wan Qing'er yang tiba-tiba saja tanda-tanda kehidupannya yang telah menghilang. Dan di sini karena Din Tian tidak mengetahui situasi yang terjadi, ia mengira kalau Wan Qing'er telah dihabisi oleh ras manusia, dan Din Tian tidak terima dengan hal ini. Dan itu merupakan cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan cerita dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja, yang berasal dari karangan novel, tidak ada hubungannya dengan dunia nyata ataupun menyinggung keimanan kita. Jadi
Jadi diambil yang baik-baiknya aja, yang gak baik ataupun gak berguna silakan dibuang. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 九级魂导器，这斗罗大陆命运的星系，让我看到了你的一举一动，命运的牵连，武魂融合技。